lagi di podcast Inspirasi dari UKM KIPM bersama dengan saya Citra, dan hari ini saya akan ditemani oleh dua tamu yang sangat luar biasa nih, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Umum UKM KIPM periode 2023-2024. Halo Kak, selamat datang di podcast UKM KIPM. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak, supaya Sobat Ilmiah juga makin kenal nih. Boleh Kak, perkenalan dulu silakan. Mulai dari Kak Anam dulu. Oke, perkenalkan saya Muhammad Labib Khairul Anam. Jika dipanggil Labib atau sering disebut dengan Anam kalau di KIPM ya. Jabatannya sebagai apa Kak di KIPM? Oh, saya sebagai wakil ketua. Oh ya, Wakil Ketua Umum. Halo Kak Anam. Halo. Silakan Kak. Halo semuanya, saya Faisa Marcelindia, biasa dipanggil Faisa. Di sini saya sebagai Ketua Umum UKM KIPM periode 23-2024. Wah, sangat bersemangat sekali ya Sobat Ilmiah. Saya jadi udah nggak sabar nih, pasti nanti akan ada banyak sekali informasi-informasi menarik tentang UKM KIPM. Jadi buat yang belum tahu, UKM KIPM ini adalah salah satu UKM di Universitas PGRI Semarang yang bergerak di bidang penelitian dan penalaran. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dijawab oleh narasumber kita nih. Boleh diceritakan sedikit Kak tentang UKM KIPM, apa sih UKM KIPM dan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya? Oke, UKM KIPM ini adalah satu-satunya UKM yang bergerak di bidang penelitian dan penalaran di Universitas PGRI Semarang. Nah, UKM KIPM ini sudah berdiri sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap dengan kontribusi kita dalam bidang penelitian. Kemudian di Universitas PGRI Semarang ini, KIPM juga berperan penting dalam pengembangan inovasi dari mahasiswa di bidang penalaran dan penelitian juga. Di UKM KIPM ini kegiatannya ada apa aja sih Kak? Nah, kegiatan di UKM KIPM ini ada total 45 ya Kak ya. Ada proker dan agenda. Nah, beberapa proker itu ada raker dan mubes, pelatihan KTI, terus bedah PKM. Selanjutnya ada Krishna. Oh, iya. Krisna ya. Wah, keren sekali ya UKM KIPM ini, ada banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Tadi totalnya ada berapa Kak? 45 ya Kak? 45. Nah, kira-kira kalau di UKM KIPM ini apa sih kegiatan unggulan yang biasanya diselenggarakan oleh UKM KIPM? Oke, untuk kegiatan unggulan itu kita ada beberapa. Ada kegiatan unggulan yang kita berikan untuk mahasiswa Universitas PGRI Semarang, tapi juga kita memberikan program unggulan untuk mahasiswa luar Universitas PGRI Semarang. Nah, untuk yang luar kita di sini menyediakan Krishna, yaitu salah satu kompetisi yang memang kami selenggarakan setiap tahunnya, di mana saat ini sudah mencapai di Krishna 6. Insya Allah nanti akan menuju di Krishna 7 yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dari luar kampus untuk saling memberikan kontribusinya dalam penelitian dalam bidang kompetisi karya tulis ilmiah. Kemudian kalau dalam kampus sendiri kami ada beberapa program unggulan, yaitu pelatihan KTI serta yang disertai dengan bedah. Kemudian juga ada pelatihan dan juga bedah PKM yang kami selenggarakan sebagai bentuk wadah untuk mahasiswa mengkaji lagi hasil karyanya. Sangat menarik sekali ya Kak kegiatan-kegiatannya, dan pastinya sangat bermanfaat sekali sih itu. Lalu untuk struktur organisasinya kalau di UKM KIPM itu bagaimana Kak? Nah, untuk struktur organisasinya kita ada ketua umum dan wakilnya, bendahara dan sekretaris. Selanjutnya ada divisi, dua divisi dan 3 departemen Kak. Nah, diantaranya ada divisi diklat dan P3M. Selanjutnya ada divisi departemen PP, SPI dan JIK. Oh, keren-keren sekali ya nama-namanya, nama-nama divisi dan departemennya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail nih Kak, tugas dan peran dari masing-masing divisi dan departemen itu. Tugasnya sendiri itu dari yang divisi diklat sesuai dengan namanya, itu ada divisi pendidikan dan pelatihan, di mana tugasnya adalah menyediakan pelatihan dan juga ilmu untuk pengurus, baik itu pengurus KIPM, anggota KIPM maupun
mahasiswa umum Universitas PGRI Semarang. Kemudian untuk divisi P3M di situ sebagai divisi prestasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di situ juga divisi P3M akan memastikan di mana setiap pengurus ini memiliki prestasi dan juga menyediakan wadah berbagi informasi mengenai info lomba yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Kemudian mereka juga menyediakan penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang bisa dilaksanakan di Universitas PGRI Semarang. Kemudian ada Departemen Pengembangan Potensi, itu sebagai bentuk pengembangan potensi diri kita yang dituangkan dalam bentuk kegiatan praktek KTI season dan juga dalam diskusi ilmiah yang kita laksanakan rutin setiap bulannya. Selanjutnya ada JEK, yaitu Jaringan Eksternal dan Kaderisasi, sebagai bentuk komunikasi kita untuk halayak ramai juga untuk keluar, sehingga kita bisa saling bekerja sama satu sama lain. Dan satunya Sarana Publikasi dan Informasi atau SPI, juga sebagai bentuk gambaran kita KIPM dalam media sosial maupun dalam bentuk publikasi informasi lainnya. Wah, sangat komprehensif ya Sobat Ilmiah. Oh ya, tadi kan sudah diceritakan nih tentang kegiatan-kegiatan di UKM KIPM, kemudian kegiatan unggulan, terus struktur organisasinya. Nah, selanjutnya kalau menurut Kak Faisa dan Kak Anam nih, kira-kira apa saja sih benefit jika bergabung dengan UKM KIPM? Mulai dari Kak Faisa dulu. Oke, benefitnya sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan disebutin satu-satu tuh gak bisa dijabarin. Kalau di KIPM itu ya satu, kita bisa mengembangkan potensi kita terutama ya. Terus juga kita bisa nyari informasi dan kita punya teman-teman yang bisa kita ajak berpikir bersama kita. Sangat sulit untuk mencari teman-teman yang kayak gitu gak sih ya? Mungkin yang lain bisa disebutin sama kalian sih. Kalau dari Kak Anam apa nih Kak benefitnya Kak? Loh, kalian lupa satu yang wajib, jodoh ya. Oh, jodoh. Ya, benefitnya jodoh. Tapi bila beruntung. Untung. Ya. Saya seperti kita. Tapi bisa dicoba buat teman-teman di luar sana, barangkali ini keberuntungan kalian ya gabung di KIPM gitu. Dapat jodoh. Udah itu aja. Oh, tambah lagi. Oh iya. Nah, untuk benefit yang lain mungkin kita ada bermasyarakat ya. Dalam departemen divisi P3M itu ada pengabdian masyarakat. Terus ada lagi membangun soft skill kita dan hard skill kita, gitu lah. Wah, banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Jadi jangan ragu-ragu buat gabung dengan UKM KIPM karena banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan. Terus oke. Oke, selanjutnya nih kalau boleh tahu sebelumnya kakak-kakak ini udah berapa periode nih di UKM KIPM? Aduh. Baru berapa ya? Kayaknya baru bentar gitu rasanya kalau di KIPM itu. Ya sekitar 3 berapa lah. ya? Ya sekitar 3. Udah lama ya kak? Ibaratnya kita ikut KIPM untuk kuliah gitu. Oh, KIPM itu kuliah ya. Karena lebih banyak waktu di KIPM daripada untuk kuliah ya. Karena keluarga di KIPM itu lebih sangat berarti gitu. Insya Allah. Terus kalau boleh tahu nih, dulu alasan kakak ini ikut KIPM apa sih kak? Mungkin dari Kak Anam dulu nih alasannya Mungkin apa? Kak Faisa dulu alasannya. Oh, Kak Faisa. Oke, untuk alasan masuk KIPM itu sangat abstrak sebenarnya ya. Karena masuk sebagai mahasiswa ini adalah mencari jati diri kita juga ketika ditawari untuk masuk UKM. Terus dulu saya memang mencoba berbagai UKM, tapi alhamdulillah malah terjerumusnya ke KIPM gitu. Satu-satunya jadwal wawancara yang bisa saya penuhi itu di KIPM. Dan kenapa KIPM? Karena saya juga dulu melanjutkan dari karya tulis ilmiah KIR TSMA. dari SMP, SMA, dan ternyata di kuliah juga ada, dan alhamdulillah bisa lanjut dan sampai di periode ketiga ini yang sangat luar biasa gitu. Kalau dari Kak Anam nih, gimana Kak? Nah, kalau dari Faisa kan basicnya sudah ada karya tulis ilmiah ya. Nah, berbeda dengan saya,
Kalau saya nggak punya basic karya ilmiah, karya tulis, makanya dari situ saya mungkin bisa belajar nih buat membuat skripsi dengan baik atau karya-karya lainnya gitu kan. Oke Kak. Sebab kesannya gimana nih Kak? Kalian kan udah 3 periode nih di UKM KIPM nih. Siapa dulu? Kak Anam dulu nih kesannya. Kesannya aku sangat berterima kasih dengan KIPM yang membuat saya perantauan menjadi mempunyai keluarga baru dan KIPM, dan terima kasih untuk Mbak sudah mengajari dan mementoring saya untuk belajar karya tulis. Kalau dari Kak Faisa nih Kak, kesannya gimana Kak selama 3 periode di UKM KIPM? Oke, untuk kesannya sangat luar biasa, sama seperti kayak Kanam. Saya juga seorang perantau di mana saya di sini cari keluarga juga, dan KIPM sangat terbuka lebar untuk kami, dan kami bisa saling sharing, bukan hanya sekedar di setiap kegiatannya aja, tapi di luar kegiatan juga mereka saling rangkul dan saling dukung. Terus juga dari KIPM inilah saya bisa melihat dunia luar yang ibaratnya mungkin nggak bisa saya temui ketika saya nggak ada di KIPM, ibaratnya gitu sih. Wah, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu ya Kak. Mungkin ini yang terakhir ya Kak, sebagai penutup. Sebagai ketua dan wakil ketua umum UKM KIPM, pasti kalian punya harapan yang besar untuk masa depan UKM KIPM. Mungkin bisa disampaikan di sini, apa sih harapan kalian untuk masa depan UKM KIPM? Dimulai dari Kak Anam dulu. Harapan ya, untuk harapannya semoga UKM KIPM lebih solid lagi, lalu menjadi keluarga baru bagi kita yang merantau untuk mencari ilmu di Semarang ini gitu ya. Kalau dari Kak Faisa gimana nih Kak harapannya Kak? Oke, harapannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, di mana kita bukan cuma menjadi mahasiswa saja, tapi kita harus membangun soft skill yang akan kita gunakan di masa depan. Dan buat teman-teman yang akan bergabung di KIPM, inilah keluarga kalian, dan semoga apa yang kita rasakan kalian bisa merasakan juga dan bisa memberikan kontribusi untuk penelitian di kehidupan kita nantinya. Wah, harapan yang sangat inspiratif ya Sobat Ilmiah. Semoga harapan-harapan tersebut bisa tercapai dan semoga UKM KIPM bisa lebih sukses lagi untuk kedepannya. Terima kasih Kak Faisa dan Kak Anam untuk atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast UKM KIPM. Terima kasih juga atas obrolan-obrolan yang sangat menarik ini. Terima kasih juga untuk Sobat Ilmiah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube UKM KIPM agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.